Hello students, di video kali ini saya akan menjelaskan 6 komponen tata bahasa Inggris yang harus kalian pahami. 6 komponen dasar itu terdiri dari phoneme, word, morpheme, phrase, clause, dan sentence. Oke, berikutnya saya akan uraikan satu persatu beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, phoneme. Phoneme adalah komponen atau bagian terkecil dari bahasa yang belum memiliki makna atau disebut juga dengan huruf. Setiap huruf memiliki bunyi atau suara yang tercipta dari kombinasi huruf tertentu dan merupakan karakteristik dari huruf tersebut. Contohnya adalah huruf alfabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Dan huruf ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada huruf vokal yang terdiri dari A, I, U, E, dan O, dan juga huruf konsonan, yaitu selain daripada huruf A, I, U, E, O. Contoh, kata table terdiri dari huruf T, A, B, L, E. Oke, berikutnya komponen yang kedua, yaitu word atau kata. Word atau dalam bahasa Indonesia disebut kata merupakan salah satu komponen terkecil dalam bahasa Inggris yang memiliki makna dan kelas kata, atau dapat disebut juga dalam part of speech, yaitu merupakan suatu bagian dari grammar atau tata bahasa yang dibedakan berdasarkan penggunaannya. Dalam bahasa Inggris sendiri terdapat 8 jenis kelas kata yang terdiri dari noun atau kata benda, pronoun atau kata ganti, verb atau kata kerja, adjective atau kata sifat, adverb atau kata keterangan, conjunction atau kata sambung, interjection atau kata seru, preposition atau kata depan. Contoh, you bring a dictionary. You sebagai pronoun, bring sebagai verb, a sebagai adjective, dan dictionary sebagai noun. Komponen yang ketiga adalah morpheme. Morpheme adalah unit terkecil dari komponen bahasa yang berupa kata dasar dan imbuhan. Morpheme sendiri terdiri dari dua, yaitu free morpheme dan bound morpheme. Yang pertama, free morpheme. Free morpheme adalah morpheme yang tidak terikat dan dapat berdiri sendiri membentuk kata, atau sering juga disebut kata dasar. Dan yang kedua, bound morpheme. Bound morpheme adalah morpheme yang terikat dengan free morpheme dan tidak dapat berdiri sendiri. Secara sederhana, bound morpheme disebut sebagai imbuhan atau afiks. Afiks sendiri terbagi menjadi dua, yaitu prefix atau awalan dan sufiks atau akhiran. Contoh, sadness, kesedihan. Sad-nya termasuk dalam free morpheme, ness-nya sebagai bound morpheme.
Kemudian contoh yang kedua, disagreement, ketidaksetujuan. This-nya sebagai bond morphem prefix, agree sebagai free morphem kata dasar, men-nya sebagai bond morphem suffix karena berada di akhir. Contoh yang ketiga, thinking, berpikir. Think sebagai free morphem dan ing sebagai bond morphem. Oke, berikutnya komponen bahasa yang keempat yaitu phrase, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan frasa. Phrase adalah dua kata atau lebih rangkaian kata yang memiliki makna. Dia merupakan satu fungsi tata bahasa, tapi bukan merupakan kalimat. Phrase terdiri dari head atau kata utama dan modifier atau kata penjelas. Phrase memiliki pola sebagai berikut, yaitu modifier plus head atau M plus H. Modifier yang menjelaskan, head yang dijelaskan. Contoh, 5 chairs, 5 kursi, di mana 5 sebagai modifier dan chair sebagai head-nya. Kenapa demikian? Kata 5 menjelaskan jumlah atau berapa banyaknya kursi. Kalau kita katakan hanya chair, kursi, kursinya ada berapa? Dijelaskan oleh 5 menjadi 5 chairs, 5 kursi. Itulah kenapa kata 5 berfungsi sebagai modifier atau penjelas, sedangkan chair sebagai head karena yang dijelaskannya. Contoh lain, beautiful girl, gadis cantik. Yang mana headnya? Ya, yang termasuk headnya adalah kata girl, atau yang dijelaskannya gadis. Gadis yang bagaimana? Gadis yang cantik. Cantik bahasa Inggrisnya beautiful. Maka kata beautiful berfungsi sebagai modifier. Jadi bahasa Inggrisnya gadis cantik adalah beautiful girl. Komponen yang kelima yaitu clause atau klausa. Clause adalah rangkaian kata yang memiliki makna dan berpola subject plus verb. Clause terbagi menjadi dua, yaitu main clause dan subclause. Di mana pengertiannya, main clause merupakan clause yang disebut juga induk kalimat karena dapat berdiri sendiri untuk membentuk kalimat. Memiliki pola subject plus verb. Sedangkan subclause merupakan clause yang disebut juga sebagai anak kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri membentuk kalimat. Clause ini memiliki pola conjunction plus subject plus verb. Contoh, Rudy learns English before he goes to bed. Kalimat yang pertama, Rudy learns English, merupakan main clause atau induk kalimat. Kenapa demikian? Karena kalimat ini bisa berdiri sendiri. Kalau kita katakan Rudy belajar bahasa Inggris, maka semua orang sudah memahami kalimat ini. Tapi kalau kita katakan before he goes to bed, sebelum dia pergi tidur, orang belum tentu paham siapa yang pergi ke tempat tidur, apanya yang sebelum dia pergi ke tempat tidur. Maka ini disebut dengan subclause
karena tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau digabungkan menjadi satu, Rudy learns English before he goes to bed. Orang sudah memahaminya. Komponen tata bahasa yang terakhir dalam grammar yaitu sentence atau kalimat. Sentence adalah serangkaian kata lengkap yang terdiri dari minimal subjek dan verb. Kalimat itu sendiri dapat menggambarkan tentang pernyataan, pertanyaan, seruan, atau komentar. Contoh, he is studying English. Dia sedang belajar bahasa Inggris. Kata he sebagai subjek, is studying sebagai verb, English sebagai objek. Contoh lain, you like a mango. Kamu suka sebuah mangga. Kata you sebagai subjek, like sebagai verb, dan a mango sebagai objeknya. Jadi, kalimat ini sudah lengkap karena sudah terdiri minimal dari subjek dan verb. Dan kalimat ini juga memiliki makna. Oke, saya rasa cukup untuk pelajaran kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan materi yang ada dalam video ini, please subscribe it agar bisa mendapatkan materi-materi bahasa Inggris berikutnya.